Dikenal sebagai Child of Light, pemegang tombak iblis Gaebok, pemuda perkasa dengan banyak pencapaian, dialah Lancer Cuchulainn. Cerita singkat 7 Servan Fate Stay Night. Cuchulainn lahir di Irlandia. Ibunya bernama Degtine, seorang wanita manusia, dan ayahnya Dewa Luke, anggota Tuatha De Danann. Karena Cuchulainn memiliki darah dewa, dari usia muda dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Karena bakatnya, dia dikirim ke Ulster untuk bergabung dengan pasukan Raja Conchobar. Cuchulainn sendiri bukanlah nama aslinya. Nama sebenarnya adalah Setanta. Setanta dulunya pernah membunuh anjing penjaga seorang pandai besi bernama Culan. Untuk menebus kesalahannya, Setanta berjanji untuk mengasuh dan melatih anak anjing penjaga yang ia bunuh agar bisa lebih kuat dari ayahnya. Selama anjing penjaganya dilatih, Setanta sendiri yang akan menjadi anjing penjaga Culan. Karena hal inilah Culan kagum pada Setanta dan memberi dia julukan Cuchulainn, yang artinya anjing buas Culan. Di masa mudanya, Cuchulainn tergabung dalam grup magang yang bertujuan untuk menjadi Knight of the Red Branch. Dia meraih berbagai pencapaian dan potensinya sebagai pahlawan semakin terlihat. Akhirnya dia mengambil janji suci untuk tidak memakan daging anjing. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk kehormatan. Setelah lama bertarung sebagai prajurit, Cuchulainn jatuh cinta dengan Putri Emer, anak dari Raja Forgal Monarch. Tapi Putri Emer tidak menerima cinta dari orang yang tidak memiliki prestasi. Karena penolakan ini, Cuchulainn melakukan perjalanan untuk mencari ketenaran. Di perjalanannya ke Land of Shadow, dia bertemu Scathatch, prajurit terkenal dari Land of Shadow. Cuchulainn menjadi murid Scathatch, dan di sini juga dia bertemu rival sesama murid, yaitu Verdian, prajurit dari Connacht. Cuchulainn dan Verdian saling bersaing untuk mendapatkan tombak iblis Gaebok. Namun pada akhirnya yang mendapatkan Gaebok adalah Cuchulainn. Cuchulainn pulang ke Ulster dan melamar Putri Emer. Bukannya menikmati pernikahan, Cuchulainn harus dihadapkan dengan peperangan melawan Connacht yang dipimpin oleh Ratu Medb. Saat peperangan, ada Kutungat menyerang pasukan Ulster yang menyebabkan mereka melemah, kecuali Cuchulainn karena dia bukan dari asli Ulster. Berkat ini, ia dapat bersinar cemerlang dalam pertempuran melawan Connacht. Setelah sekian lama perang berlangsung dan sudah banyak korban berjatuhan, kedua pihak memutuskan untuk mengakhiri perang dengan 1 lawan 1. Pihak Ulster ada Cuchulainn, dari pihak Connacht ada Verdian. Ini menjadi pertarungan yang lebih mengerikan bagi Cuchulainn karena dia harus melawan sahabatnya sendiri. Tapi demi kehormatan dan kesetiaan pada tuan mereka, akhirnya pertarungan tetap terjadi. Saat pertarungan, Cuchulainn mulai terdesak dan memaksanya menggunakan tombak Gaebok. Gaebok tepat menusuk jantung Verdian. Akhirnya Cuchulainn membunuh sahabat yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Dengan berakhirnya pertarungan ini, kekalahan Connacht sudah pasti. Ratu Medb ditangkap, tapi dia tidak dibunuh oleh Cuchulainn. Dia dibebaskan dan tetap menjadi ratu, karena Cuchulainn menganggap membunuh wanita di medan perang adalah tindakan hina. Setelah perang berakhir, ada masalah lain yang muncul di Ulster. Ada seorang pemuda yang datang ke pantai Ulster, membuat keributan dan mengalahkan setiap prajurit Ulster yang berbicara padanya. Akhirnya raja memerintahkan Cuchulainn. Sebelum pergi, istri Cuchulainn sempat menghentikannya, tapi Cuchulainn tetap pergi untuk menuruti perintah raja. Cuchulainn bertarung dengan si pemuda. Si pemuda dapat mengimbangi Cuchulainn dan memaksanya menggunakan Gaebok. Akhirnya si pemuda kalah dan terbunuh. Sebelum terbunuh, si pemuda berkata bahwa dia tidak mengajariku akan hal ini. Cuchulainn yang mendengar perkataannya, dia tahu bahwa si pemuda juga di bawah bimbingan Scathatch. Saat itulah terungkap bahwa namanya Connla, anak dari Cuchulainn dengan Aoife, saudarinya Scathatch. Setelah kejadian inilah, tahun-tahun keemasan Cuchulainn mulai meredup, bagaikan matahari yang mulai tenggelam. Ratu Medb setelah pulang ke negaranya, bukannya membenahi negara sehabis perang, dia malah merencanakan berbagai rencana jahat untuk membalas dendam kepada Cuchulainn karena dia merasa terhina atas tindakan Cuchulainn sebelumnya. Ratu Medb memanfaatkan janji suci Cuchulainn. Cuchulainn yang terperangkap akhirnya melanggar sumpah sucinya.
Dalam keadaan melemah, cucu lain dibunuh dengan kejam dan mati tertusuk oleh tombak Gaibok. Sebelum mati, cucu lain mengikat dirinya sendiri pada tiang. Di akhir hayatnya, Kukulen melihat seekor binatang yang meminum darah. Melihat kejadian itu, Kukulen tertawa terbahak-bahak melihat keserakahannya. Kukulen adalah salah satu servan dengan agility yang tinggi. Dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dengan agility-nya, Kukulen selalu bisa mengurangi jarak dengan musuh. Ditambah dengan tombaknya yang memiliki jangkauan serangan lebih panjang, sehingga pertarungan jarak dekat sangat susah dihindari jika bertemu dengan Kukulen. Namun, di Fate Stay Night sangat jarang sekali Kukulen mengeluarkan kekuatan penuhnya karena adanya perintah dari masternya yang membatasi. Bahkan dia sering mati konyol. Ketika Kukulen bertarung tanpa batasan, bisa dibilang dia adalah salah satu servan terkuat yang dipanggil saat Holy Grail War kelima. Kukulen adalah seorang pejuang hebat yang mampu bangkit berkali-kali walaupun memiliki cedera. Ini karena dia memiliki skill Battle Continuation. Berkat skill ini, Kukulen mampu bertarung terus-menerus dengan cedera di tubuhnya. Bahkan ketika jantungnya sudah ditusuk karena disuruh direbun oleh masternya, Kukulen masih bisa bangkit lagi. Walaupun tidak lama, dia masih sempat membunuh Kirei dan menyelamatkan Tosakarin. Bahkan di akhir hayatnya, dia juga masih sempat menggunakan rune untuk membakar ruangan. Mungkin ada yang penasaran kenapa Clash Lancer mampu menggunakan rune. Rune adalah magicraft unik yang berasal dari Eropa Utara. Dengan menuliskan sebuah kata yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan efek magis tertentu. Seperti yang aku ceritakan, Kukulen adalah anak yang berbakat sejak dia lahir, memiliki pengetahuan, teknik bertarung, dan sihir yang unggul. Kukulen mempelajari rune ketika berada di Land of Shadow dari Scott Hutch. Dia mampu menggunakan berbagai rune. Armornya sendiri telah ditulis dengan berbagai kata rune. Di Fate Stay Night Heavensfield movie pertama, saat Kukulen bertarung melawan assassin, Kukulen juga mampu membuat bounded field pertahanan dengan cepat menggunakan rune yang telah ia tulis pada sebuah batu, walaupun tidak mempan melawan Shadow atau Avenger. Berkat keahliannya dalam rune, Kukulen juga dapat dipanggil sebagai servan kelas caster. Di movie ini juga diperlihatkan skill Protection from Arrow milik Kukulen, skill yang telah dimilikinya sejak lahir. Ini adalah skill khusus pertahanan melawan proyektil, seperti panah, pisau lempar, dan sejenisnya. Dengan mendengar suara angin dan merasakan niat membunuh musuhnya, Kukulen mampu menghindar dan menangkis serangan proyektil. Bahkan di beberapa kemungkinan, walaupun serangan tersebut tidak terlihat. Nobel Pantasam pun kemungkinan besar bisa dihindari jika berbentuk proyektil. Tetapi beda cerita jika proyektil yang meledak di udara, seperti Broken Phantasm Emiya Archer. Skill ini membuat Kukulen menjadi musuh yang sulit dihadapi bagi servan yang menggunakan serangan proyektil. Kelas Archer adalah kelas yang paling dirugikan jika bertemu dengan Kukulen, kecuali dia adalah servan Archer yang menggunakan pedang ataupun pentungan. Kukulen memiliki tombak terkutuk Gaibok yang diberikan oleh gurunya, yaitu Scott Hutch. Gaibok ini juga menjadi Nobel Phantasm-nya. Gaibok termasuk senjata overpower di Nasuver. Bukan cuma karena kutukannya yang tidak dapat disembuhkan sampai tombak itu sendiri hancur atau Kukulen mati, tapi karena tombak ini ketika dilepaskan akan selalu mengincar jantung targetnya yang dapat mengakibatkan instant kill. Gaibok dapat membalikan sebab dan akibat. Musuh yang menjadi target akan ditakdirkan mati. Ketika Artoria menangkis Gaibok, seketika waktu berhenti sebentar. Lalu tombak Gaibok seakan memutar waktu. Yang tadinya ditangkis Artoria malah langsung menuju jantungnya. Inilah kemampuan membalikan sebab akibat dari Gaibok. Kemampuan untuk menentukan takdir kematian pada targetnya. Tapi bukan berarti Gaibok gak bisa ditangkis sama sekali. Karena senjata ini berhubungan dengan takdir. Jika target memiliki keberuntungan yang bagus dan dapat menangkal takdir, maka mereka bisa saja selamat dari lemparan Gaibok. Contohnya seperti kasus Artoria. Walaupun dia terkena tusukan Gaibok, tapi tusukan tersebut meleset dari jantungnya. Ini berkat keberuntungan Artoria. Karena keberuntungannya, Artoria dapat mengubah nasibnya yang sebelumnya sudah ditetapkan mati oleh Gaibok. Cara lainnya adalah menggunakan perisai kuat seperti yang dilakukan Emiya Archer. Emiya menggunakan Roh Ayas, sebuah perisai magis anti proyektil untuk menangkis Gaibok Kukulen. Walaupun semua lapisan Roh Ayas tertembus, Emiya Archer masih bisa selamat dengan luka di tubuhnya. Oke kawan, sampai di sini aja ceritanya. Kalau ada tambahan atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan update terbaru. Kalau kalian mau support lebih channel ini, kalian bisa gabung membership.